suara itu mempengaruhi ya, betapa pentingnya suara itu. Melatih ya, kalau itu tadi cinya udah hilang. Kalau udah pakai ini kan ini nggak bergerak sama sekali karena cinya bener. Itu kalau udah kuat boleh mulai ya. Terus mau lebih ini lagi ya. Ada bisa? Misalnya latihan, progres latihannya. Misalnya yang tadi saya review bilang, udah kuat, udah bisa kuat belum si anak ini main misalnya 10 kali full dengan gerakan full, dengan speed dan powerful misalnya, atau 5 kali lah kita bilang. Di bulan pertama ini yang atlet ya, yang atlet. Di bulan pertama dia cuma bisa kuat 5 misalnya. Bulan kedua misalnya dia baru bisa 7, bulan ketiga 10, berarti kan sudah ada progres. Nah kan bisa dilihat kuda-kudanya makin kuat nggak? Yang tadinya mungkin sabuk coklat masih, nah ini kan kelihatan kuat apa enggaknya. Nah kalau gerakannya masih begini, jangan dikasih yang ini dulu sampai dia geraknya misalnya paling enggak ada kelihatan. Nah berarti dia sudah punya tuh ototnya, sudah kelihatan tuh ototnya, baru bisa dijalankan yang tadi. Nah kita harus saat jadi atlet, jadi pelatih juga harus teliti. Yang tadi saya bilang hati-hati, ini kan gerakannya benar yang sensei sampai bilang tadi. Jadi kita harus, pelatih itu harus bisa analisa sudah kuat belum. Nah tadi yang kalau belum dikuatin dulu yang tadi saya bilang. Makanya kalau bisa kita hafal progresnya, kita tahu gampangnya gitu kita hitungnya. Coba bulan ini 5, besok 10, besok 15, oh berarti peningkatannya bagus. Bisa saya kasih bebannya berat, bisa saya latih unsur lompatannya. Nah kira-kira gambarannya gitu. Sampai dia di sini, posisi di sini, di dalam, selesai napas, keluar napas. Jadi napasnya mengalir sama gerakannya. Boleh lambat, boleh cepat. Itu versi lambat, versi cepatnya. Nah. Kancing daci yang tadi, ya. Kalau belajarnya ingat, ini di depan. Nah, ini kan sejajar, tarik di depannya. Ini kita lebar bahu, tumitnya yang kalau kanan yang di depan, kanan tumitnya buka, keluar, lututnya masuk, jepit paha, kasih. Beratnya di tengah, bukan di depan, bukan di belakang, tengah. Lihat posisinya, sentralnya lihat. C-nya lihat yang tadi, jadi enggak. Nah, oke. Apa lagi? Bos. Yang ini keluar. Sebaliknya.
Oke, lompat. Ada yang bisa? Lagi. Nggak salah ini, nggak salah. Ya. Kejut. Ya. Satu kaki. Dua kejut. Ya. Ya. Kalau kita nggak bisa, atletnya harus bisa dong. Gitu. Jadi gaya kejut ini harus dilatih. Supaya naik. Ya. Mungkin kalau ngajarnya sebenarnya kalau dia mau lompat sederhana, ya, dia putarannya ini aja, lompatnya cuma di sini saja. Ya, itu awal latihan. Nanti soal ketinggian kan itu gimana dia latihan mengulang ya. Jadi cuma muter ini aja. Itu dulu. Paham ya? Jadi dia tahu proses putarannya tuh kapan dia mau naik. Nanti baru ditingkatkan naiknya. Tadinya naiknya di sini, baru naik, lama-lama di sini baru naik, lama-lama di sini baru naik. Sudah naik. Ya, prinsipnya sama. Dari atas ke bawah. Ya, gravitasinya itu tetap ini. Jangan melebar ke sana. Ya, ini. Ya, gitu. Jangan kebanyakan kan gini. Ya, sama ini. Nggak salah. Tapi kan kalau dia sudah dibandingkan dengan yang sama bagusnya, akhirnya itu jadi ya. Poinnya, oh ternyata yang ini lompatannya lebih bagus. Ini juga nggak salah. Nggak salah. Tapi kalau ada yang bisa berangkat tanpa ancang-ancang, itu kan lebih bagus. Jadi kasih tahu sama atletnya bahwa itu nggak salah, tapi jika kamu jadi lebih luar biasa dari yang lain, maka poinnya akan lebih baik. Ya, bisa. Ya, ini poinnya nggak usah. Angkat aja dulu. Nah, itu harus diulang. Makin tinggi lagi. Lipat lagi. Nah, kalau masalah bisa gini, kan harus naik dulu kakinya baru bisa ini. Jadi tinggi dulu, dilatih dulu gaya kejutnya itu. Alternatif kalau posisi, kalau dengan skipping bagaimana? Oh, skipping bukan. Nah, Tujuannya bukan. karena saya takut kalau posisi anak itu cedera, takut fatal. Nah itu makanya kita balik lagi jadinya kuatkan dulu ototnya baru dilatih itu. Kuatkan dulu ototnya dengan latihan ya. Kalau ini kan nggak apa-apa nih kalau ini. Ya jogging juga itu nguatin ini. Jadi saya pakai tangga mau ke arah sekolah. Ya Itu saya biasanya. nggak apa-apa. Ada 6 tingkat itu. Iya tapi jangan langsung. Maksudnya si anak Karena kan sudah dapat proses penguatan otot belum? Kalau sudah, silakan mulai bertahap. Lama-lama tinggi. Harinya 80 kilo. Kan nggak masuk akal. Tapi boleh. Coba di mana, kapan dipakainya? Jangan besok bertanding suruh lari 10 kilo. Ya, itu program ya. Programnya jangan bikin latihan itu menyusahkan orang. Bikin latihan itu supaya dia tertarik. Bikin dia tertarik gimana? Supaya dia datang lagi besok. Aduh, saya kemarin kurangin dulu. Kita kalau rindu yang namanya kangen yang namanya dojo kulite. Pukul-pukulan besok dojo. Besok
latihan ternyata nggak ada dojo komite, malah mikir nggak ada dojo komite sih, itu orang. Padahal awalnya siapa yang mau datang, orang digebukin kita rame-rame. Kalau lu jago digebukin lagi satunya, jago digebukin lagi satunya. Itu, tapi itulah kita mau maju, jangan bikin latihan itu supaya orang kangen latihan. Udah tentara, karateka, pelatih, ributnya, yoy. Iya kan? Suara itu mempengaruhi. Ya, betapa pentingnya suara itu. Melatih. Udah cerita dulu ada temannya Sensei ini bukan disutuli Tunarungu, tunawicara. tapi setiap latihan disuruh pimpin tradisi. Itu siang Abdul Qadir. Ya, suruh pimpin tradisi. Kalau sekarang kita aja takut pimpin tradisi. Suruh pimpin tradisi. Awalnya dia ketawa-ketawa dulu. Orang semua ketawa dia pimpin tradisi. Lama-lama dia bisa ngucap. Dan diulang. Karena dibiasakan. Pengulangan. Kamu dari sini ke sana. Tiap hari kamu lewat sini ke sini. Ya, latihan sini. Begitu sini mati lampu, kamu pasti tahu di sana pintu. Gak usah dilihat dulu mau jalan karena dulu biasa. Sama dengan itu. Oke, kalau nggak biasa, jangan selingkuh lihat sebenarnya oke kayak gimana sih? Padahal janda 3 nih. Kita mana pernah ngapalin itu gerakan Qihong ke dan 3, gerakan Qihong ke dan 4. Kita nggak pernah hafal, tapi kita hafal Qihongnya satu-satu. Jadi kalau dia mundur oke, maju mawasi geri, usiro geri, urake, pang, udah. Ingat itu aja, jangan hafalin. Begitu dipanggil, tadi apa tuh? Wah, lu sih manggil gua. Jangan panggil dulu. Iya, salah, gak ingat. Tapi kalau orang biasa menghitung dipanggil, iya. Tangannya masih begini kan? Pernah lihat nggak? Ayo, apa lagi? Sampai jam berapa kita? Ya. Ya nanti lagi kita diskusi. Ya enak aja gitu, ya supaya masuk. Sekarang ada 7. Di dalamnya ada orang psikologi, orang Boju. Salah satunya kan nggak setuju kok ada orang sotokan juara Sitorium. Kalau dia angkat nilai tinggi, ini ada sotokan juara Sitorium. Terus kita apa gitu dia pikir? Kita ini jagonya Sitorium, tapi kok yang menang sotokan? Itu secara ini ya psikologisnya mereka gitu. Dia nggak setuju dan dia bisa memberi alasan kalau dia nilainya sedikit. Ini kan sering terjadi, kok bisa kalah itu sama itu. Pakemnya beda, itu bukan begitu. Nafasnya salah, cuma bilang begitu selesai. Nafasnya salah dia bilang. Waktu di sini basicnya bukan begitu. Kira-kira makanya karena kita dilatih memang basic dari Allah Subhanahu, yang mainnya sotokan. Karena kejadiannya Ziggy itu ya di luar kalau main Sitorium nilainya kecil sekali. Begitu dia main sotokan langsung nilainya tinggi karena penilaiannya memang itu. Jadi menurut mereka ini orang kok main Sitorium dengan style sotokan karena speed kita beda. Dia mungkin main nafas, main ini, tapi speednya irama dan speednya sotokan beda.
Jadi mereka nggak mau kalau orang main Shitorio dengan style Shotokan gitu. Jadi lebih lagi yang kita tekuni Shotokan, matengin dulu dia Shotokan, dan buktinya memang juaranya nggak harus Shitorio kok. Dia ada juga yang apa juaranya malah main Shotokan, moto ya. Kalau daya tahan motor untuk apa virtual itu berapa itu? 30 detik bertahap Ya cuma kita harus mencatat gitu. Oh ini hari ini dia cuma kuatnya 1 menit, ya dia harus meningkat, besok harus kuat lagi. Jadi harus 3 set, lakukan 3 set semua kegiatan fisik ya, yang untuk kekuatan masih dia 3 set. Oke, interval jarak istirahat ya. Interval itu tentang istirahat ya. Istirahat adalah bagian dari latihan. Istirahat adalah bagian dari latihan. Jadi kita melatih dia dengan istirahat. Kita atur misalnya 1 set istirahat 20 detik udah harus mulai lagi. Istirahat lagi 20 detik harus mulai lagi. Supaya membuat recovery-nya tuh cepat. Ya, jadi begitu lelah untuk kembali lagi on cepat dia. Gak perlu harus tiduran dulu gitu. Ya atletnya nggak bisa nunggu, apalagi final. Ya, habis main dikasih waktu paling 2 menit 3 menit sudah langsung main lagi final. Tetapi kalau recovery-nya bagus, langsung siap lagi dia. Badannya seger lagi gitu, cepet seger lagi. Makanya istirahat itu harus diatur. Jangan latihan 2 jam, istirahatnya 1,5 jam. Isinya cuma 1,5 jam. Ya, paham ya? Jadi latihan itu memang intensitas juga harus diatur. Intensitas ya. Kalau di awal memang intensitasnya dikit karena dia untuk daya tahan dan penguatan ya. Tapi makin kesini intensitasnya, tahu intensitas? ikut TOT yang ikut TOT kemarin siapa ikut TOT kemarin Ya. Intensitas itu isi repetisi, isi kegiatan lah dalam satuan waktu ya. Misalnya 1 menit intensitas rendah, kita melakukan satu gerakan itu dapat 60 kali 1 menit ya. Berarti kan per detik 1. Kalau intensitasnya ditingkatkan 1 detik 2. Jadi seharusnya dalam 1 menit dia bisa 120 kali. Itu intensitas tinggi gitu. Paham ya? Tapi setelah mereka kuat dulu, setelah volume besar dulu, mereka kuat, daya tahan bagus, semua, baru kita perbesar intensitasnya. Paham nih? kalau tinggi itu udah 100 kayaknya tuh. Enggak, kalau berlebihan juga enggak. Ya, ya 30. Cuma isinya ya karena dia sudah pelatnas, sudah ini ya, isinya gila-gila semua tuh. Selama 30 tuh full speed power semua gitu. Enggak. Dan di tengahnya pasti muntah dulu. ya, belum tekuni belum Kalau nah itu kalau saya melihat ya, orang kalau bilang muntah dia nggak tahan gitu, aduh nyerah sampai muntah gitu ya. Tapi kalau atlet yang sudah memang daya tahan bagus ini, muntah itu justru dia lepas untuk memulai lagi gitu. Begitu muntah gimana? Kos udah lega sekarang katanya. Karena yang nahannya tuh enak itu kalau sampai udah ini. Tapi udah lepas itu baru ke 15, padahal masih ada 15 lagi ke depan. Tapi
tapi jadi lepas, itu baru berarti daya tahan dia bagus. Kayak itu istilahnya titik balik. Ya, Pernah lihat apa? Second wind. Iya, second wind. Pernah lihat tsunami? Titik baliknya apa berangkatnya yang parah? Titik baliknya. Nah, itu dia. suruh dulu dia, boom. Diulang. Jadi bukan kihok kata kulite. Jangan lupa itu kihok kata kulite. Ya, kihok kata kulite karena titik balik itu pada saat kalau ada orang mabok, saya mau tanya, pernah mabok nggak? Siapa yang pernah mabok? Bukan mabok cinta. Mabok cinta juga sama. Beda ada. Pada saat dia mabok, kepalanya pusing. Begitu muntah, buah, langsung segar. Iya. Buat diminum lagi. Iya. Benar. Nah, itu aja. Segala sesuatu. Itu yang saya bilang. Kalau kita disuruh sepuluh, lakukan aja dulu limbah. Tiba-tiba naik tembok yang 2,5 meter lalu itu melesat kemana-mana kan nggak, rasanya nggak mungkin kan. Tapi kalau lagi maling tiba-tiba ada anjing dikejar anjing, tiba-tiba dia bisa lompat naik 2,5 meter lari sekencang-kencangnya. Semua manusia punya tenaga itu, tapi harus dilatih. Jangan kayak jendela mobil itu, jangan kayak itu. Dia power window. Nah, kalau yang bagus itu window by power. Window by power. Bukan power window. Kalau power window kan dia nggak pakai tenaga deh. Pencet jalan aman. Kalau window by power diputar dulu. Lu ngepel, sana bikin ngepel begini. Ini zaman modern, tinggal pencet dia robotnya ngepel sendiri. Tapi di Jepang sampai sekarang kita mau latihan, selesai latihan harus ngepel sendiri. Kain pelnya kecil lagi. Nah, belum lagi di bea cukai dulu. Ya, kalau di bea cukai dulu ada yang muntah, nggak apa-apa. Selesai muntah, dia nggak kuat pel, orangnya dikasih tidur di situ, ditarik. Itu dulu bea cukai. Kalau nggak muntah, belum full dia. Jadi ambang apa namanya, ambang rangsang ya, ambang rangsang. Titiknya dia harus capai titiknya. Kalau dia capai titiknya, besok pasti dia lebih. Tapi kalau hari ini dia tidak capai titiknya, Tingkat kelelahan itu harus sampai ke tingkat kelelahan. Setelah itu harus ada beban lebih udah. Walaupun sedikit dia harus beban lebih. Sampai dulu. Tapi kalau masih di bawah gini, nggak akan maju dia. Ya. itu mindset ya. Awalnya itu bahwa kita mau latihan,
Kita tahu, kasih semangat. Kalau kita ngelatih kasih semangat dulu. Contohnya apa? Memberikan aba-aba. Kalau suruh main kata cepat, tapi aba-abanya hap, hap. Nah, kasih kaget aba-abanya, dia pasti kaget juga gerakannya. Itu. Ya, kalau di biasa hap. Ya, Yang saya pernah pengalaman di Surabaya pada saat itu kan sampai ratusan kali keberadaan gini. Jadi memang benar-benar mentok. siapa yang latih? Kalau Pak pelatihnya itu pasti Siapa? Pernah mertua saya itu. Mertua saya. Saya juga tidak malu mengatakan bahwa di Surabaya itu saya tak lulus. Jadi dari situ kan maka saya dapat yang dibaliknya artinya ya, begitu saya tidak berhasil, 4 bulan kemudian baru saya ini kawan waktu di Surabaya. Kita lihat begini. Zaman dulu cium itu naik setengah-setengah. Ada setengah-setengah. Dari sabu hijau cium 6,5, ke sabu biru cium 4,5. Iya. Ada yang ujian naik dari 4,5 jadi 5, 5,5, 5,5, baru 6, 6,5. Ada nggak orang zaman dulu kabur dari Inkai? Kalau sekarang begitu nggak lulus kabur, besok Inkai nggak bagus. Iya. Inkai nggak salah lagi. Inkai memang salahnya apa? Yang salah dia nggak bilang. Itulah yang Abdul Qadir yang bukan Abdullah Qadir. Kalau Abdul Qadir itu mertuanya. Kalau Abdullah Qadir itu Nantunya. itulah Nama jodoh. takdir. Makanya bedanya ada lahnya. Tambahannya ada ceritanya kenapa adalah. Karate ulang aja, ulang. Siang Kadir itu ngelatih 1000 kali pukulan, dia lakukan, dia jarang membenarkan bahwa kau harus begini. Yang penting kau lakukan, akhirnya ketemu sendiri. Muridnya siapa? Kita ini. Ya, karena diulang terus, ulang. Kita dulu di les ya lumayan susah ya, mau makan malam aja nggak ada duit. Bagaimana supaya bisa tidur? Kalau orang lapar kan nggak bisa tidur kan, susah tidur kan. Nah, bagaimana caranya? Kita latihan sampai bego. Latihan sampai bego. Saya juga itu. Main unsur tuh sampai elek, sampai nggak kuat. Tidur, akhirnya tidur di tempat latihan karena capek. Laparnya lupa. Ya, karate itu hanya pengulangan. Kalau kita ngaku karateka, kalau nggak latihan, aku bukan karate. Iya kan? Iya. Baju itu kalau dipakai baru dia latihan kan? Nah, kalau karateka yang latihan kan? Nah, jadi kalau ngaku karateka ya harus latihan. Nah, kalau dia nggak latihan, karategi disebutnya apa? Dogi. Ya, itu frekuensi latihan. Ya. Karate itu kan siang bilang kan pengulangan. Ya, pengulangan. Jadi prinsipnya bahwa kalau si A main yang ke 500 kata misalnya, itu akan jauh lebih baik daripada ketika dia main yang ke 100.
dia main yang ke 1000, pengulangannya itu ya dalam jangka waktu gitu ya, pasti yang ke 1000 ini jauh lebih baik daripada yang ke 500 pengulangan. Makanya latihan nggak bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali. Kalau mau atlet ya. Itu pun kalau gajian. Nah, ya. Jadi kita bayangkan lawan kita, kenapa yang di pelatnas itu susah sekali dikalahin, atau yang di peladang. Mereka latihan pagi sore, seminggu libur sekali, pagi sore. Lalu kita latihan 2 kali seminggu, bolosnya hari ini kepala sakit, besok pilek, besok lehernya tenggorokan radang, besok dada berdebar, sakit perut. Ya, cuma cari-cari alasan aja. Nah itu yang harus ditekankan, bahwa pengulangan itu penting. Ya, latihan itu paling enggak seminggu 5 kali itu masih kurang itu. Nah sulitnya itu ya mengatur latihan itu. Bisa latihan ya dengan frekuensi yang banyak itu. Pengulangan. Kalaupun latihan itu kasih PR, ya latihan di ini. Kita di depan latihan itu pelatih cuma kasih metode, model latihan yang harus diulang di rumah. Kemudian latihan lari misalnya, itu nggak ada salahnya. Pelan, ini masih lurus, baru putar. Oke, empat. Oke, perhatikan di sini, perhatikan. Lihat, ini bukan lompat. Ya, ini berdiri, baru putar pinggulnya.